Kadang penilaian orang-orang yang dekat dengan diri kita berpengaruh kepada psikologis kita. Benar nggak? Bandingkan misalnya dengan orang yang jauh dengan diri kita. Kita nggak mengenal dia, ya udah pendapat dia ya kita abaikan. Yang berpengaruh adalah orang-orang yang dekat dengan diri kita. Mempengaruhi psikologis kita dan akhirnya mempengaruhi karakter kita. Katakanlah mereka memiliki pendapat yang buruk tentang diri kita. Dan akhirnya kita percaya tentang hal itu. Dan kita mengikutinya. Dan akhirnya karakter kita berubah sesuai dengan pendapat orang-orang yang dekat dengan diri kita. Dan akhirnya menggiring diri kita kepada ketidakbaikan. Misalnya dikatakan kita pemalas, kita tidak baik. Dan akhirnya kita percaya. Jadi pelajarannya buat kita apa? Pelajarannya adalah Nabi Yusuf tetap melakukan kebaikan mulai dari dia kecil sampai dia dewasa. Kemudian Nabi Yusuf ini kan ketika melakukan kebaikan dekat dengan kakak-kakaknya, melakukan kebaikan kepada ayahnya, namun kakak-kakaknya berbuat buruk kepada dia, tidak memiliki pendapat yang baik tentang Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Insya Allah kita akan kembali lagi belajar dari surat Yusuf. Silakan dibuka para sahabat Quran sekalian, surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya kita masih tetap belajar di ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalimat ini diungkapkan oleh orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Jadi ini adalah orang baru dan orang yang baru mengenal Nabi Yusuf di dalam penjara. Biasanya kan kalau kita melihat orang-orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang tidak baik. Nah, Nabi Yusuf ketika dipenjarakan, Nabi Yusuf tetap melakukan kebaikan, tetap berbuat baik, menolong orang lain, dan beribadah dengan baik. Nah, yang menarik adalah, yang perlu kita pelajari, kadang dalam kehidupan kita ada orang-orang yang dekat dengan kita, ada orang-orang yang jauh dengan kita. Di ayat ini Allah menceritakan kepada kita, ini adalah orang-orang yang baru mengenal dari Nabi Yusuf. Tapi mereka bisa mengatakan bahwa Yusuf itu adalah termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan ini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang perlu kita mendalami sehingga kita bisa memahaminya. Kita compare misalnya, kita bandingkan. Kadang dalam kehidupan kita ada orang-orang yang dekat dengan diri kita, tapi mereka tidak paham tentang diri kita yang sebenarnya. Kadang orang-orang yang jauh dengan kita atau orang-orang yang baru mengenal kita, mereka bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Dan hal ini terjadi pada kisah Nabi Yusuf. Dua orang ini adalah dua orang baru dan baru mengenal Nabi Yusuf. Dan mereka melihat karakter diri Nabi Yusuf yang sebenarnya. Sedangkan kakak-kakak dari Nabi Yusuf adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Yusuf, bergaul tiap hari dengan Nabi Yusuf, makan, tinggal bersama Nabi Yusuf. Tapi mereka tidak mengenal jati diri Nabi Yusuf yang sebenarnya. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita, enggak? Orang-orang yang dekat dengan diri kita tidak mampu menilai diri kita yang sebenarnya. Kadang orang lain yang jauh dari diri kita, mereka mengenal diri kita. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat berarti. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang yang dekat dengan diri kita memberikan penilaian pada diri kita, padahal itu adalah bukan yang sebenarnya tentang diri kita, dan memberikan penilaian yang buruk kepada diri kita. Kadang penilaian orang-orang yang dekat dengan diri kita berpengaruh kepada psikologis kita. Benar nggak? Bandingkan misalnya dengan orang yang jauh dengan diri kita. Kita nggak mengenal dia, ya udah pendapat dia ya kita abaikan. Yang berpengaruh adalah orang-orang yang dekat dengan diri kita. Mempengaruhi psikologis kita dan akhirnya mempengaruhi karakter kita. Katakanlah mereka memiliki pendapat yang buruk tentang diri kita. Dan akhirnya kita percaya tentang hal itu. Dan kita mengikutinya. Dan akhirnya karakter kita berubah sesuai dengan pendapat orang-orang yang dekat dengan diri kita, dan akhirnya menggiring diri kita kepada ketidakbaikan. Misalnya dikatakan kita pemalas, kita tidak baik, dan akhirnya kita percaya, dan akhirnya kita melakukan seperti
pendapat mereka. Dan ini adalah merugikan pada diri kita. Termasuk misalnya orang tua terhadap anak misalnya. Ketika orang tua tidak mampu melihat kebaikan anak, kemudian mengatakan kepada anak kita, kamu nakal, kamu bandel, kamu tidak nurut kepada orang tua. Dan anak itu bisa percaya dengan pendapat kita. Dan akhirnya anak itu menginternalisasi, kemudian percaya dirinya adalah tidak baik, dirinya adalah malas, dirinya tidak pintar. Dan itu memiliki impact yang buruk terhadap anak itu. Jadi, kita juga harus berhati-hati terhadap orang-orang yang dekat dengan diri kita. Kita harus bisa melihat sesuatu yang baik terhadap orang itu. Kadang dalam sebuah keluarga, seorang anak tumbuh menjadi anak yang tidak baik karena orang tuanya tidak mampu melihat kebaikan dari anak ini. Sehingga pendapat orang tuanya jadi anak ini buruk, anak ini nakal, dan seterusnya. Dan akhirnya anak ini membentuk karakter dirinya sesuai dengan pendapat orang tuanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Jadi pelajarannya buat kita apa? Pelajarannya adalah Nabi Yusuf tetap melakukan kebaikan mulai dari dia kecil sampai dia dewasa. Kemudian Nabi Yusuf ini kan ketika melakukan kebaikan dekat dengan kakak-kakaknya, melakukan kebaikan kepada ayahnya, namun kakak-kakaknya berbuat buruk kepada dia, tidak memiliki pendapat yang baik tentang Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan akhirnya diperjualbelikan, dan akhirnya dibeli seorang raja muda, sampai pada raja muda ini. Kemudian diambil, hidup di dalam istana yang bagus dan mewah. Kemudian di dalam istana itu, Nabi Yusuf tetap berbuat baik. Kepada siapa? Berbuat baik kepada Al-Aziz, berbuat baik kepada istri dari Al-Aziz. Istri Al-Aziz melihat kebaikan Nabi Yusuf, akhirnya apa? Tertarik dan menyukai dari Nabi Yusuf. Dan akhirnya menggoda Nabi Yusuf. Untuk apa? Melakukan zina. Kenapa? Karena Nabi Yusuf melakukan kebaikan. Nah, kalau kita dalam proses itu ya, ketika kita berada di posisi itu, pasti kita akan bertanya. Mungkin kita akan bertanya. Enggak pasti ya. Mungkin kita akan bertanya, saya kan sudah melakukan kebaikan. Dan orang membalas kebaikan saya dengan melakukan keburukan. Contohnya tadi, kakak-kakak Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf juga melakukan kebaikan kepada istri dari Al-Aziz, dibalasnya dengan apa? Menggoda Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf tidak mau, dan akhirnya Nabi Yusuf diancam dan dipenjarakan oleh wanita ini. Dimana sebelumnya membawa wanita-wanita lain di istana untuk bisa melihat ketampanan Nabi Yusuf, dan wanita-wanita istana, kaum elit ini tertarik kepada Nabi Yusuf. Kemudian istri dari raja muda ini mengancam Nabi Yusuf, kamu harus memenuhi keinginan dari wanita-wanita itu untuk melakukan kemaksiatan. Namun Nabi Yusuf tidak mau. Kemudian diancam, kalau kamu nggak mau akan dipenjarakan. Nah, kalau kita lihat benang merahnya, ketika melakukan kebaikan, Nabi Yusuf dibalas dengan keburukan. Melakukan kebaikan lagi dibalas dengan keburukan. Mungkin kita akan stres. Wah, saya nggak ngerti dengan formulasi kehidupan. Kalau saya berbuat baik, kok orang berbuat buruk kepada saya? Ya udah, kalau seperti itu saya tidak mau melakukan kebaikan. Nah, kan bisa terjadi seperti itu. Kita bisa belajar dari ayat 36 di dalam surat Yusuf ini. Nabi Yusuf di dalam penjara tetap melakukan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain beribadah kepada Allah. Tidak komplain. Nabi Yusuf di dalam penjara tetap memberikan kemanfaatan buat orang lain. Walaupun orang lain itu kadang menyakiti Nabi Yusuf. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf berhenti untuk membantu orang lain? Jawabannya tidak. Ketika orang datang kepada Nabi Yusuf, dua orang ini bermimpi, kemudian menceritakan tentang mimpinya, Nabi Yusuf tetap berbuat baik dan menafsirkan mimpi dari orang-orang ini. Jadi jangan kita memiliki attitude, kenapa saya sudah berbuat baik kepadamu, kemudian orang lain berbuat buruk kepada kita, kemudian kita mempertanyakan hal itu. Kenapa Allah mengizinkan itu, padahal kan saya berbuat baik. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah terus kembali kepada Allah dan terus berbuat baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari
kisah Nabi Yusuf ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.